Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,09% ke angka 8.632. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten akan membagikan dividen sebesar 99% dari laba bersihnya dan secara teknikal saat ini masih oke. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update lagi pergerakan dari saham UMVR yang bisa kita lihat saat ini masih kesulitan untuk break resisten di 2800. Bisa kita perhatikan sebelumnya UMVR mencoba untuk break 2800 di Oktober, gagal break, sempat melemah. Hari Kamis mencapai 2800, mencoba break masih gagal. Hari ini UMVR kembali turun 2% lebih ke 2710. Secara teknikal walaupun saat ini masih gagal break 2800, UMVR sebenarnya secara tren masih oke. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, masih bisa coba di hold. Saat ini bisa kita lihat 2500 masih berupa support lumayan kuat. Apalagi UMVR akan membagikan dividen income sebesar 3,3 triliun. Bisa kita baca di sini diambil sekitar 99% lebih dari tabulasi laba bersih per 30 September tahun 2025. Para investor akan mendapatkan santunan dividen sebesar 87 per lembar saham. Sekarang kita lihat di broker summary. Di broker summary jika kita lihat penurunan 2% lebih ini terpantau masih ada distribusi. Dan di broker summary juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk UMVR karena saat ini masih gagal break 2800 dan masih ada distribusi, saya lihat masih ada potensi untuk kembali menuju harga 2580 sampai 2500. Jadi untuk teman-teman ingin coba mendapatkan dividen, misalnya saat ini masih menaruh coba pantau UMVR, tapi lebih oke kalau bisa dapat di sekitar zona 2500 sampai 2580 untuk target entry-nya. Tapi saat ini untuk target penurunan terdekat memang ada potensi ke sekitar harga 2650. Dan jika kita perhatikan di sini ex-date dividennya itu tanggal 15 Desember hari Senin nanti. Selanjutnya saya coba update juga pergerakan dari saham XL. Bisa kita lihat hari ini naik tinggi 10% lebih ke 3200. Malah bisa kita lihat sempat menyentuh 3410 pada perdagangan hari ini, tapi penutupan berada tepat di 3200 yang saat ini memang masih berupa resisten. Dan secara teknikal ini menarik, XL saat ini sudah berhasil naik di atas 2800 dan 3000. Sebelumnya jika kita perhatikan di Agustus XL mencoba break 3000 gagal, sempat melemah. Kenaikan hari ini candle sebenarnya lumayan solid, tapi karena ada shadow ke atas lumayan panjang, tetap saya harus hati-hati, ada potensi minggu depan untuk terkoreksi sementara. Dan XL memang untuk awal minggu ini kami pantau untuk masuk ke watchlist untuk sama uptrend dari akumulasi karena menarik. Secara pergerakan masih ada akumulasi dan secara tren masih oke. Dan saat ini sudah mencapai target di 3200. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk XL, asing hari ini malah keluar dengan jumlah yang sangat besar. Dan bisa kita lihat kenaikan 10% ini terpantau ini sebenarnya tidak ada akumulasi. Jadi untuk XL apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa coba di hold, bisa jadikan 3000 untuk trail stop atau pertimbangkan jadikan 3200 untuk target take profit apabila ternyata XL minggu depan masih gagal naik atau bertahan di 3200. Setelah itu baru tunggu kembali di harga 3000 untuk re-entry kembali jika teman-teman XL masih bisa bertahan dari bawah. Sekarang kita lihat Indosat. Indosat secara teknikal bisa kita lihat ini saat ini masih mencoba untuk naik di atas 2350, ini masih belum berhasil break. Hari ini masih naik 1% lebih ke 2350, jadi tepat di resisten ini. Secara teknikal Indosat juga oke, masih bergerak tren, walaupun sebelumnya juga sempat melemah mendekati garis EMA 150. Jadi untuk Indosat apabila teman-teman masih hold, misalnya masih bisa coba di hold. Jika kita lihat ini ada satu support di sekitar 2280. Dan untuk Indosat jika kita lihat di sini asing juga sama 2 minggu terakhir ini masih terus keluar. Pada kenaikan 1% lebih ini juga terpantau nih ada sedikit distribusi. Jadi untuk Indosat saat ini karena masih mencoba untuk break 2350, untuk yang sudah punya mesti tetap harus hati-hati. Jika teman-teman masih gagal break 2350 minggu depan, masih ada potensi untuk kembali turun mengetes 2280 sampai 2250. Jadi untuk saat ini apabila teman-teman baru mau coba pantau dan entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break 2350. Karena apabila berhasil break, saya lihat ada potensi untuk menuju 2450 sampai 2500. Jika terpantau gagal break, lebih oke coba tunggu kembali di sekitar 2280 sampai 2250.
Jika terpantau terkoreksi tapi masih kuat di atas target harga ini, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target swing tetap untuk saat ini di sekitar 2350 sampai 2400. Jika memang resisten 2350 ini tidak terkonfirmasi break minggu depan. Tapi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, di sekitar 2000 ke bawah, menurut saya saat ini bisa jadikan 2200 untuk trade stop, atau jadikan garis EMA 50 yang saat ini sekitar 2090 untuk trade stop ya. Karena cara pergerakan Indosat saat ini sudah oke, cara teknikal sudah uptrend setelah berhasil break keluar garis EMA, dan garis EMA 50 pun saat ini masih terus bergerak naik. Sekarang kita lihat Telkom. Telkom bisa kita lihat secara teknikal juga oke, saat ini masih bergerak uptrend juga, walaupun dalam beberapa minggu ini mulai sideways untuk trend jangka pendek karena masih mencoba untuk naik di atas 3.700. Tapi cara pergerakan jika kita lihat 3.600 saat ini sudah terkonfirmasi break. Sebelumnya memang sempat mencoba break, ternyata gagal melemah ke 3.500. Telkom masih bisa bertahan juga. Satu minggu ini Telkom mulai bangkit dan hari ini masih naik 1% lebih ke 3.700. Jadi untuk Telkom saya juga menarik karena memang sebelumnya juga sempat masuk watchlist kami bulan tentu member. Untuk mencapai target 3.800 menurut saya masih on track. Jadi untuk Telkom bisa kita lihat ini menarik. Asing satu minggu terakhir masih masuk, beda dengan XL dan Indosat yang asing masih keluar. Kenaikan 1% lebih ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Karena itu saya lihat Telkom masih on track untuk mengetes 3.800. Ini menarik apabila mencapai atau mengetes 3.800 berhasil break, maka Telkom berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya di harga 4.000. Tapi untuk saat ini apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah, lebih oke apabila bisa dapat atau tunggu di sekitar 3.600 sampai 3.580 untuk entry di sekitar daerah support untuk saat ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.